Budaya bukanlah mengenai kebiasaan ataupun cara hidup. Batik bukanlah mengenai pakaian, garis, maupun goresan, melainkan sebuah acuan akan siapa sebenarnya diri kita. Bentuk identitas untuk dunia yang menunjukkan kreativitas, cinta, dan harapan. Saat ini budaya Nusantara harus menghadapi deru ombak globalisasi. Globalisasi menyeruak di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Globalisasi membuat hilangnya tembok pembatas antar negara yang membuat rancunya jati diri. Budaya asing terus dibanggakan, budaya sendiri semakin dilupakan. Indonesia butuh wadah pelestarian budaya untuk mengalirkan kembali karakter asli bangsa. Sebab, jika deru ombak globalisasi mampu mengalahkan jati diri, segenap anak bangsa mendatang tahu apa perihal budaya. Untuk itu, kami segenap anak bangsa memberi sebuah gagasan untuk Indonesia, yaitu Art Cultural District at Tunjungan with Nusantara Art Expression Space guna mewujudkan edukasi budaya yang berkelanjutan. Gagasan ini menawarkan solusi untuk mengangkat budaya Nusantara dalam aktivitas masyarakat perkotaan. Kami memilih kota Surabaya, khususnya kawasan Tunjungan, sebagai modal pengembangan dari gagasan kami. Selain merupakan kawasan yang banyak dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan asing, kawasan ini juga berdekatan dengan ikon-ikon kota Surabaya seperti Tunjungan Plaza, Siola, dan Hotel Majapahit. Konsep ini mengubah wilayah Tunjungan Surabaya menjadi pusat kawasan budaya di kota Surabaya. Konsep baru kawasan budaya ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencapai Sustainable Cities and Communities, yaitu tujuan ke-11 dari Sustainable Development Goals. Beberapa target yang ingin dicapai adalah target 2, 4, 6, dan 7. Dalam mencapai target 2, kami mendesain pedestrian, JPO, dan halte yang aman, nyaman, dan mudah diakses bagi pengguna jalan. Selanjutnya, dalam mencapai target 4, kami mengangkat konsep kawasan budaya di Tunjungan yang kental akan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa Timur. Kemudian, untuk mencapai target 6, kami merencanakan penanaman pohon dan tanaman yang bertujuan untuk menjaga kualitas udara. Selain itu, pada kawasan budaya ini juga memperhatikan manajemen limbah dengan cara menyediakan pewadahan sampah secara terpilah. Kawasan budaya ini juga berupaya mencapai target 7 dengan merencanakan taman budaya sebagai ruang terbuka publik yang aman, inklusif, mudah diakses, dan hijau. Pada pedestrian sepanjang Jalan Embong Malang dan Jalan Tunjungan didesain dengan ubin bermotif batik Jawa Timur. Ubin ini akan diperoleh dari UMKM keramik yang berada di Malang. Pedestrian pada kawasan ini akan dilengkapi dengan jalur tunanetra, kursi bagi pengguna jalan, pewadahan sampah, dan juga bolar untuk mencegah kendaraan masuk. Pada jembatan penyeberangan orang atau JPO, menjadi ruang publik yang lebih inklusif, aman, dan nyaman. JPO akan memiliki atap yang menerapkan kebudayaan Jawa, yaitu joglo, dan dinding pada JPO ini menggunakan kaca warna, sehingga dapat menyerap 55% panas, kemudian dipadukan dengan ventilasi berbentuk batik kawung. Dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna jalan, baik yang menggunakan kursi roda ataupun tidak, maka pada JPO ini akan dilengkapi dengan lift dan juga eskalator. Selain pada JPO, gagasan ini juga merencanakan halte yang dilengkapi dengan interactive screen yang dapat memberikan informasi serta edukasi keragaman budaya seperti lagu daerah, baju adat, rumah adat, tari tradisional, dan sebagainya. Interaktif screen ini didesain dengan teknologi yang dapat disentuh dan dapat menerima suara penggunanya. Interaktif screen ini juga dilengkapi dengan informasi protokol kesehatan COVID-19. Titik pusat dari kawasan budaya ini adalah Taman Budaya yang bertempat di lahan kosong sekitar Jalan Embong Malang. Pada Taman Budaya ini nantinya akan disediakan ruang terbuka publik yang dilengkapi dengan fasilitas edukasi kebudayaan, seperti stand makanan tradisional Jawa Timur. Pada dinding-dinding
di area Taman Budaya dapat menjadi area ekspresi seni bagi pelukis mural Nusantara. Komunitas-komunitas ini dapat secara bebas mengekspresikan karyanya berupa mural batik maupun lukisan bernilai budaya Nusantara. Kemudian, terdapat stand seniman Nusantara yang berisi karya seni pahat dan wayang, seni lukis, dan seni kerajinan keramik. Selain itu, dalam Taman Budaya ini juga terdapat panggung untuk musisi tradisional dan air mancur menari yang diiringi irama lagu daerah. Dalam kawasan ini juga direncanakan penanaman pohon yang diantaranya adalah pohon bungur dan pohon sawo kecik. Alasan dipilihnya pohon bungur adalah selain memiliki keindahan, pohon ini juga merupakan pohon endemik Indonesia, yaitu Bali. Pohon bungur memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida sebanyak 160,14 kg per pohon per tahun. Sementara pohon sawo kecik merupakan pohon endemik Jawa yang memiliki manfaat untuk penyerapan gas karbon dioksida dalam udara sebanyak 36,19 kg per pohon per tahun. Pentingnya gagasan ini yakni agar budaya Nusantara bukan hanya menjadi pengetahuan semata, namun juga dapat menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam proses realisasinya, gagasan ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Surabaya, dan komunitas-komunitas pekerja seni, seperti Komunitas Serikat Mural, Komunitas Musisi Untuk Langit, dan UMKM Bahan Baku Pembangunan, serta pedagang makanan tradisional sebagai salah satu upaya pemberdayaan UMKM di Jawa Timur.